Ituna waktu seketika siap ngaturkeun ka Bapak Ustaz Fikri Ahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in as-salihin wal ulama wal wali Allah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustaz Bapak Haji Kliwon Hati Sudarmo bin Dharma Karyo wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryati dusun timbang satu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, wabil khusus Bapak Kaim, Bapak Imam Masjid, dan juga yang dimuliakan Allah beliau Bapak mantan Lurah Al-Ustadz, dan juga Bapak P3N Al-Ustadz yang semoga senantiasa beliau senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak RT dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang alhamdulillah orang sadayana masih bisa bertemu kembali, masih dipertemukan oleh Allah, yang semoga senantiasa dongkapna orang sadayana menanggu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf jika suara kami sedikit pelan karena memang kondisi, tapi insya Allah semoga terdengar sampai belakang. Kedengeran nggak sampai belakang? Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas bab takbiratul ihram, yang dimana takbiratul ihram itu kita baca setiap sholat, ya. Allahu Akbar dilanjut dengan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan sebagainya, ya. Apa di sini beda? Sama. Kita bahas yang itu. Allahu Akbar ketika kita mengangkat tangan, dengan kita meresapi Allahu Akbar itu sendiri kita harusnya sudah hancur lebur, ya. Kemarin di pertemuan kemarin ketika sholat hadirkan rasa, ya. Kalau sholat kita tidak menghadirkan rasa, maka sholat kita sholat yang kosong, ya. Kalau sholat yang kosong berarti mudah dimasuki apapun, ya. Ada jemuran, ada utang, ada sawah, ada macam-macam, ada rezeki, ada jabatan, ya, masuk semua, ya, sehingga mengotori hati kita, ya. Maka untuk membentengi itu niat harus betul dulu, bahwa niat itu adalah datangnya dari Allah, dan kita melaksanakan sholat pun karena karunia atau karena digerakkan oleh Allah. Kalau bahasa syariatnya itu karunia, bahasa marifatnya itu digerakkan, ya, disolatkan, ya. Dan untuk Allah berarti tidak boleh ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami pegang, ya. Tauhid yang kami pegang adalah jangan sampai kita mengotori ibadah kita, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dengan sesuatu apapun, ya. Jadi
Kalau memang di ranah syariat tidak masalah ya. Kami pun juga tidak menyalahkan. Jika engkau ingin bertahan di ranah syariat, sholatmu karena ada tendensi lain selain Allah, tidak masalah. Kami tidak memaksa untuk membawa hatimu kepada murninya ma'rifat atau murninya keesaan kepada Allah. Tetapi ayo tingkatkan dari syariat ke thariqah, mulai ke hakikat dan ma'rifat. Kalau sudah ke ma'rifat, itu sudah tidak boleh ada tendensi apapun selain Allah. Bahkan kita sendiri sudah semakin fana atau semakin lebur sejalan dengan Allahu Akbar tadi. Rasakan ketika engkau takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, hadirkan rasa bahwa sejatinya kita ini tidak ada ya, yang akbar, yang besar, yang wujud itu hanya Allah. Ya, hadirkan di situ. Jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar masih muncul akunya ya. Allahu Akbar masih muncul akunya. Berarti masih ada Tuhan di dalam hati kita. Berupa apa? Diri sendiri. Nanti ini menjadi awal permasalahan dalam hati ya. Kalau masih muncul aku, al-i'timad itu nanti akan menjadi awal permasalahan hati. Contoh, sholat kita menjadi sholat yang riya, sholat kita ingin dipuji oleh orang lain, sholat kita masih mengharapkan pujian, dianggap soleh dan sebagainya. Karena apa? Masih muncul akunya yang sholat. Maka ketika engkau Allahu Akbar, leburkanlah ya, hati, rasakan hidup yang menguasai dirimu, yang menguasai hidupmu, hidup di dalam hidup. Di dalam jasad ini ada ruh. Percaya? Nah, terus bener. Nek jenengan belum percaya di dalam jasad ada ruh, nanti seterusnya repot ya. Mau ngikuti pelajaran ini, seterusnya orang bakal nyambung ya. Karena engkau tidak percaya adanya ruh. Tapi insya Allah yang ada di sini semua percaya di dalam jasad ini ada ruh ya. Di dalam ruh itu ada roso atau iman atau hati. Kalau bahasa Arabnya itu iman, bahasa Sundanya itu rasa, bahasa Jawanya itu roso, sama itu. Kalau bahasa Indonesianya hati ya. Di dalam ruhmu itu ada seberkas cahaya ya, yang menjadikan dirimu gerbang untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkanlah rasa ini, hidupkanlah iman ini ya. Di dalam iman atau rasa itu ada hidup ya. Di dalam hidup itu ada Allah yang laisa kamitslihi syai', tidak dapat disamakan dengan apapun. Maka ketika engkau Allahu Akbar, temui hidup itu tadi ya. Bagaimana caranya? Buka rasa hatinya ya. Rasakan, meskipun yang terdengar gelodaknya embek ya, akui bahwa suara itu adalah hidup Allah ya. Temui hidupnya. Nah, di situ letaknya. Jangan sampai nunggu kita betul-betul fokus, nggak bakal bisa ya. Allahu Akbar diulangi 7 kali ya. Buat apa? 1 kali aja cukup. Yang penting setiap apapun yang terlintas hanya hidup yang kau temui. Allahu Akbar ini berarti engkau leburkan dirimu. Bisa dipahami nggih? Leburkan adanya dirimu ya. Akui, tajalikan hanya Allah yang ada, Allah yang menguasai diri kita. Nah, takbiratul ihram ini harus engkau bawa ketika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika sholat. Sholat itu hanya latihan sejatinya, Pak ya. Hanya latihan sejatinya. Karena itu dohir untuk melatih hati kita. Yang nyata, yang sungguh-sungguhnya takbiratul ihram itu adalah ketika engkau terjun dalam kehidupanmu.
Jangan sampai kuwalak-walik ya. Dalam takbiratul ihram salat ingat Allah, ketika dalam kehidupan sehari wes ambiar maning ya. Itu repot nanti ya. Maka bawalah takbiratul ihram ini dalam setiap aktivitas apapun. Di dalam kondangan nggak punya duit, ada Allahu Akbar, ada takbiratul ihram itu tidak hanya pas sholat, tidak hanya pas sholat dohir, justru ketika dalam kehidupan sehari-hari itulah praktekkan takbiratul ihram ya. Caranya apa? Leburkan diri, tajalikan Allah ya. Nafikan diri, tajalikan Allah. Leburkan semua alam semesta ini, kekayaan, harta yang engkau banggakan ya, ilmu yang engkau banggakan, keduniaan yang engkau banggakan, leburkan. Selama engkau belum bisa meleburkan semua ini, masih menjadi kebanggaan sum'ah dalam diri, engkau belum takbiratul ihram ya. Meskipun sholatmu selalu Allahu Akbar, tetapi nyatanya bagi Allah engkau belum pernah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar itu kuncinya engkau dalam rasa harus meleburkan semua ya. Jangan engkau akui ini sholatmu. Kita sudah sepakat bahwa harta itu titipan ya. Berarti jangan kau akui itu milik kita kan? Kenapa kau hanya berhenti di harta? Ya. Kenapa hanya berhenti di harta? Lanjutkan ilmumu, itu juga bukan milikmu, harus kau leburkan. Kalau masih muncul keakuan ini ilmuku, ya, engkau belum takbiratul ihram. Ya. Lanjutkan lagi ke anak, ke istri. Ini masalah hati loh ya Pak ya. Jangan diucapkan itu bukan anakku, itu anaknya Allah ya. Ya enggak jadi Pak. Jangan salah kaprah ya. Ini masalah hati ya. Maksudnya semua itu hanya titipan yang sejatinya miliknya Gusti Allah. Di dalam hujan itu pun juga ada Allahu Akbar yang menguasai hujan itu. Temui Allah di situ, rasakan ada hidup yang menguasai ya. Di dalam apa yang engkau pandang, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, meskipun itu nikmat, musibah, takwa, maksiat sekalipun, di situ ada Allahu Akbar yang menguasai ya. Bisa dipahami? Nikmat, contoh Allahu Akbar di dalam nikmat, bahwa kenikmatan itu sejatinya fana ya. Engkau memiliki harta, engkau memiliki ilmu, nikmat ya Pak ya. Nikmat bagi orang syariat, nikmat itu. Bagi orang ahli makrifat, fana sudah ya. Kenikmatan yang sejati adalah hati terus nyambung kepada Gusti Allah. Kalau engkau diberikan kenikmatan fisik berupa anak sukses, rezeki lancar, taat, ketakwaan yang hebat, tetapi hatimu tidak pernah menemui hidup, tidak pernah melihat hidup, maka itu belum dikatakan kenikmatan ya. Mohon maaf, ini bagi tataran marifat nggih. Berarti sejatinya kenikmatan dohiriyah tadi itu adalah suatu fana ya. Itu ibarat engkau celupkan di dalam jarimu ke dalam lautan, yang tersisa itulah kenikmatan yang kita banggakan dibanding kenikmatan lu berjumpa Allah dalam setiap apapun. Hati ini nyambung kepada Allah. Maka apa? Itulah Allahu Akbar, Pak. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar takbiratul ihram dalam musibah ya. Masih bisa mengatakan Allahu Akbar. Bisa takbiratul ihram dalam musibah.
Tadi kan takbiratul ihram dalam nikmat ya. Ingat, kenikmatan apapun itu sejatinya fana. Engkau harus melihat Allahnya. Ya, contoh, dulu saya pernah cerita. Ada kucing. Kucing itu dilempar dendeng. Kira-kira kucing itu ngejar dendengnya apa ngejar yang lempar? Dendeng ya. Oh, asik dengan dendengnya ya. Orang peduli siapa yang lempar ya. Erek kasep, erek gelis ya. Ente penting bagi kucing ya. Yang penting bagi kucing itu adalah seonggok dendeng yang dia banggakan ya. Seonggok dendeng yang dia banggakan ini. Karena kucing ini tidak paham ya, siapa sang pemberinya. Dia lupa terhadap kenikmatan yang dilimpar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum takbiratul ihram dalam kenikmatan ya. Ada lagi, engkau dilempar oleh wanita cantik berupa kerikil yang sakit, kena kepala cetor. Kira-kira engkau melihat kerikil, mencari kerikilnya apa mencari wanita cantiknya? Cantik banget. Sing bener. Nyatanya dilempar kerikil sakit oleh Allah, ngeluh. Malah neangan kerikilna ya. Malah neangan kerikilna, nyalahkan kerikil kurang ajar. Ngapain kena kepala saya ya? Mana ada mencari wanita cantiknya Allahnya ya. Cek Pak Lurah, jangan wanita cantiknya. Prakteknya ketika dilempar sakit setik lah, tidak bisa menemui hidup yang menguasai ya. Kenapa seperti itu? Itulah hati orang-orang yang masih terhijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, takbiratul ihram itu harus engkau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dimulai dari takbiratul ihramnya waktu sholat dohir ya. Engkau harus lebur dulu. Lah kalau pas sholat dohir aja engkau masih belum lebur, belum fana, masih muncul keakuannya masih tinggi, apalagi di kehidupan sehari-hari. Paham ya Pak? Latihan terus Pak. Allahu Akbar sampai engkau ora sampai menemui kosong Pak. Ya, kosong betul Pak. Pernah menemui kosong, tidak berwujud, tidak ada arah, tidak ada cahaya yang gelap atau terang banget, tidak ada atas atau bawah, pernah ya. Tetapi kosong di sini ini baru permulaan awal untuk engkau ketemu Allah ya. Sampai engkau tidak menemui wujud dirimu ya. Tidak ketemu wujud dirimu ya. Bahkan ruhmu ya. Engkau latih terus seperti itu nanti ketemunya ya. Ketika Allahu Akbar saja, Allahu Akbar, rasakan dulu ada hidup yang menguasai gerakan tangan ini, sehingga tidak ada muncul aku yang bertakbiratul ihram. Kalau mesti muncul aku yang bertakbiratul ihram, batal sudah Allahu Akbarnya. Katanya Allah Maha Besar ya. Innaka ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, tapi masih muncul akunya yang bertakbiratul ihram. Dalam kenikmatan agungkan Allah. Temui Allah, wanita cantik tadi ya. Jangan terpaku dengan kenikmatan seonggok dendeng. Ya. Kalau engkau terpaku dengan kenikmatan harta apapun yang dilempar oleh Allah, tidak ubahnya dengan apa tadi? Kucing. Ingat-ingat itu Pak, angen-angenan ya. Ben kita itu ingat loh. Ya. Ben kita itu tidak meletikkan Gusti Allah, membesarkan harta, membesarkan ilmu. Itu hanya makhluk. Ya, paham nggih Pak? Sifatnya makhluk itu tidak wujud, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki mudorot maupun hal yang lain ya.
Tidak bisa. Ingat-ingat, ketika engkau dilempar dendeng oleh Allah, panen kapal jenuk, lihatlah, temui hati terhadap hidup. Oh, ini adalah ujian. Allah memanggilku, bisa enggak muncul Allahu Akbarnya atau muncul aing nanu hebat? Aing ya. Ketika Allah melempar ya, usaha sukses dan sebagainya ya, panen ya, itu adalah dendeng yang dilempar oleh majikan. Kita sebagai kucing ya jangan sampai tertipu ya. Temui Allah, besarkan Allah, jangan engkau letikkan Allah. Tanpa sadar setiap sholat kita membesarkan Allah, Allahu Akbar. Dalam kehidupan sehari-hari kita meletikkan Gusti Allah ya. Itulah songgok dendeng Pak. Kenikmatan zahiriyah itu kenikmatan yang sangat fana ya. Ketika hatimu belum bisa ketemu Allah, itu tidak bisa jadi dikatakan kenikmatan, justru malah sebuah musibah. Nah, leburkan diri kita, akui semua hidup yang berperan. Yang kedua, takbiratul ihram di dalam musibah. Dilempar kerikil tadi sama wanita cantik, kira-kira membesarkan kerikilnya atau membesarkan wanita cantiknya? Nek membesarkan kerikilnya tuh gini Pak, engkau dilempar sakit oleh Allah, engkau membesarkan ngeluhmu, membesarkan protesmu, itu namanya engkau mentakbiratul ihramkan penyakit ya. Bukan mengallahu akbarkan Allah ya. Itulah perilaku hati di situ ya. Ketika engkau dilempar sakit seminggu 2 minggu, banyak yang 2 tahun ngeluh nomor 1 ya. Yang dilempar sakit oleh Allah, flu, batuk ya, banyak yang lebih parah ya. Engkau harus membesarkan Allah, menemui hidup yang menguasai sakit ya. Jangan engkau mengeluh. Kalau engkau masih mengeluh, berarti masih muncul keakuan diri ya. Sumbernya ngeluh karena masih muncul keakuan di diri. Aku yang sakit, aku yang dapat musibah, gitu-gitu teuing cek orang teh, Allah teh jahat teuing ya. Tetapi manakala engkau meleburkan, ya Allah, yang sakit ini fisik, tetapi hati ini tidak mungkin, tidak mau sakit ya Allah. Hati ini tetap memandang hidup yang menguasai sakit ini. Hatimu harus mengatakan seperti itu ya. Biarlah yang sakit itu fisik, tetapi hati tidak boleh sakit. Ruh tidak boleh sakit, ikut-ikutan sakit, ngeletikkan Gusti Allah ya. Lantas di mana Allahu Akbarnya ya. Padahal Bu, sakit yang diberikan oleh Allah itu sebagai penggugur dosa. Kalau engkau bisa menemui Allah di situ, sakitmu menjadi suatu kenikmatan. Loh, dosa itu kalau nggak diresikan di dunia, nyisa di alam barzah itu lebih, siksaannya lebih lumayan loh. Ya. Karena 10.000 di tahun di dunia itu 1 harinya di alam barzah. Hati-hati. 10.000 tahun engkau sakit di dunia, katakanlah itu baru 1 harinya alam barzah. Bersyukur dikasih flu seminggu 2 minggu, itu dalam rangka membersihkan sisa-sisa dosa biar tidak bablas ke alam barzah. Tidak hanya dosa, sakit, musibah, kapalnya untuk jadi panen katakanlah ya. Singkongnya dimakan beku, mungkin ayak nupo pohon. Zakat pohon udah dikeluarkan ku Allah, dicokot secara paksa daripada dipertanggungjawabkan di alam barzah. Iya enggak? Ya biar enggak itu terjadi, jangan berbuat dosa dong. Iya enggak ya?
Ning alam barzah itu masih ada kesempatan. Pertama, ilmu yang harus bermanfaat. Contoh jenengan tolabul ilmi ini bisa menolong kesempatan untuk meringankan siksa di alam barzah manakala ilmu ini engkau amalkan. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah, amal jariyah, amal yang tidak engkau wawar-wawar, amal yang tidak engkau harapkan pujian, amal yang tidak engkau aku itu engkau yang beramal, amal yang hanya untuk lillah Allah, itulah amal yang jariyah. Jangan sampai tertipu. Amal aing geus jenuk. Ngomong amal aing gitu wis bukan sedekah jariyah itu. Muncul amal aing aja itu sudah ciri bahwa itu bukan amal jariyah. Amal jariyah bagi pandangan makrifat adalah amal yang sudah tidak merasa dirinya yang beramal, tetapi mentajalikan hidup atau Allah sejatinya yang berperan. Sehingga tidak perlu diwawar-wawar, tidak perlu dipuja-puji orang, tidak perlu dibangga-banggakan. Ini amal yang bisa menolong di alam kubur. Lah bagaimana menolong wong wis beak? Ya. Ingat bahwa amal itu kalau diriakkan beak ya. Bener enggak? Seperti kata Pak Manten itu, debu di atas batu, kena air hujan beak ya. Bagaimana amal yang habis ini menolong di alam barzah? Ya. Maka jangan sampai tertipu. Berat Pak untuk menjadi amal jariyah itu. Harus tersentuh ilmu makrifat dulu. Kalau nggak tersentuh ilmu makrifat, banyak yang ketipu Pak. Seolah-olah dia banyak amal, tetapi ternyata nol bagi Allah. Karena apa? Karena amalnya masih ada kemusyrikan, berbalut kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan di sini tidak hanya soleh secara syariat, tetapi harus sempurna zahir dan batinnya. Loh, berat lagi kan? Enggak gampang, enggak semudah yang dikatakan Pak Kiai. Yang penting beramal ya. Ya enggak masalah, itu tataran syariat. Yang penting berilmu. Yang ketiga yang penting anaknya soleh ya. Solehnya itu pun juga harus soleh yang bermakrifat kepada Gusti Allah. Baru bisa menyelamatkan dirimu di alam barzah, menghapuskan semua siksaan di alam barzah. Setelah alam kebangkitan baru regedek secepat kilat menuju surganya Gusti Allah. Kembali kepada takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu harus engkau praktekkan dalam musibah. Pertama nikmat tadi ya. Kedua musibah. Kuncinya Allah Akbar itu meleburkan dirimu, membesarkan Allah. Intinya itu. Wes. Contoh dalam kenikmatan, leburkanlah kenikmatan, membesarkan Gusti Allah. Dalam sakit, meleburkan sakit ya, tajalikan Allah yang berperan itu. Yang ketiga, Allahu Akbar dalam taat. Di dalam taat itu engkau harus mentajalikan bahwa Allah lah yang maha besar, berperan atas taatmu, sehingga taatmu ini sejatinya hanya diperankan oleh Allah. Sedekahnya, zakatnya, ngajinya, sholatnya, pengajiannya, tausiahnya, akui bahwa yang besar hanya Gusti Allah. Kalau masih muncul akunya yang kalau enggak fikih dari bener, mana ada yang mau ketembong ya. Kalau masih muncul gitu berarti ngeletikkan Gusti. Paham ya? Kalau masih muncul lah, kalau bukan aku ya, disanjung-sanjung terus sama Pak Manten ya. Kalau disanjung aja masih muncul ya, mumbul, berarti masih ada pengakuan. Itu berarti aku
masih musyrik kepada Gusti. Pak manten nyanjung seperti itu pun Allah sedang menguji. Ya, mau gimana hati? Mau duduk di tajalli Allah, apa mau membesarkan diri sendiri? Ya, rata-rata kan orang di tanjung seneng ya. Wah, pengajiannya top ya. Bener nggak? Pengajiannya top lah. Ini hati yang masih tersesat ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak dengan pujian ya. Dalam Allahu Akbar itu engkau harus membesarkan Allah. Menghabiskan dirimu, menghabiskan sehabis-habisnya. Ya hartamu, ilmumu, bukan dihabiskan di aur-aurkan di jalan lain ya. Dihabiskan hartamu itu maksudnya jangan ada sedikit pun pengakuan. Ilmumu, amalmu, ngibadahmu lillahi rabbil alamin. Di situ letaknya, Pak. Ini dinul hak, ajaran yang hak, membawa hati agar senantiasa bersih dari segala kekotoran hati. Nafsu itu luar biasa, Pak. Ya. Nafsu itu mengatakan gini, oh, kalau bukan aing sahadeui nu erek ngebuka masalah ilmu siga kieu jeru ya. Itu nafsu, Pak. Nafsu itu nguber seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita sudah dibekali iman oleh Allah, cahaya, nafsu minggiro ya. Ora sah ngablei ya. Ini semua adalah Allah yang berperan. Wes titik, dirimu jangan engkau munculkan, paham ya? Paham ya? Kalau engkau munculkan dirimu, ya wes kepancing nafsu tadi sing ngomong gitu. Nafsu bisiki ya, lamun tak maneh fik. Sadai nu erek ngebuka masalah ilmu. Ini ilmu langka gitu ya. Saha ya. Itu nafsu, Pak, masih terus seperti itu ya. Allahu Akbar. Kalau kita enggak membesarkan Allah, terjebak sudah ya. Terjebak. Akhirnya apa? Kita masih gagal melaksanakan takbiratul ihram. Ini baru takbiratul ihram loh ya. Belum sampai salam ya. Diikuti terus ya. Praktekkan, jangan cuma cengar-cengir. Praktekkan ya. Temui Allah hidup yang menguasai apapun. Di dalam usaha yang laris itu ada Allah. Di dalam usaha yang bangkrut itu juga ada Allah. Di dalam sehat ada Allah. Di dalam diriku dan di luar diriku juga ada Allah. Temui hidup itu, Pak. Ya, temui. Di dalam rengginang ya ada Allah. Lah ini nek orang syariat mumet, Pak ya. Tapi jenengan bisa menerima ya. Berarti sudah masuk ilmu ini, ya. Tapi nek jenengan belum bisa menerima, hati masih panas wae ya. Wah, ini kerak-keraknya hati masih tebal ya. Itu harus khusus ya, harus khusus untuk membabat yang tebal-tebal seperti ini. Maka ayo Pak, mumpung masih hidup ya, mumpung masih di alam dunia ya, sama-sama kita takbiratul ihram ketika sholat meleburkan diri, tajalikan Allah yang berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau bisa ngadek kai, itu pun ya Allahu Akbar, bukan Pak Fikih yang akbar ya, bukan fikih yang akbar ya, hilang fikihnya, paham nggih? Di dalam nyian papais yang enak cekene Allahu Akbar, hidup yang bisa nyian papais ya, bukan aing nu hebat ya, gitu nggih Pak nggih? Belajar ya sama-sama nggih ya. Itulah dalam kehidupan sehari-hari. Takbiratul ihram harus engkau Allah. Maka lanjutannya gini, Allahu Akbar kabiro. Allah Maha besar, kabiro sebesar-besar
sebesar-besarnya. Artinya dalam kehidupan sehari apapun engkau harus menemui Allahu Akbar. Itu apa yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf karena kondisi suara tidak enak, saya dimaafkan ya Pak ya. Mungkin di telinga roto nek sinden itu kurang apik ya. Yes. Di dalam suara yang tidak enak pun juga ada al. Itu Pak. Nek di situ ayam Pak. Pas rantai duit, ya itu ada Allah. Nanti Allah membisikkan ngutang ke Pak ngutang ke Pak mesti dipere rezekinya lancar, Pak manten ya lancar ya. Enggak usah ulah pusing-pusing jamaah di sini ya Pak ya. Saya pun sama nek lagi enggak punya uang ya pinjem ya, sama aja, manusiawi ya. Yang penting minjem sing engkau lihat itu semua sing gerakkan Gusti. Wis enak Pak. Minjem ya Allah, sing nyauri ya Gusti. Tapi nek aku sing minjem, aku sing nyauri. Nah, kamu itu emang bisa nyaur utang? Nggak bisa. Allah yang bisa nyaur utang itu Allah. Sing ngutang ya Allah, sing nyaur utang ya Allah. Apa bisanya makhluk dirimu? Nggak bisa. Ya. Sing bikin mumetnya manusia di situ karena muncul akunya yang bisa bayar bayar utang udah ya. Jadi besok-besok kena pusing ya, solusinya jangan jauh-jauh. Ada bos-bos dimanapun berada ya. Kiri kanan saya ini bos semua ya. Gitu Pak Bu ya, nggih. Ya. Nek bisa itu karena saya sudah pengalaman ya. Nek bisa jangan ke bank ya. Saya ngomong gini karena saya pelaku, Pak. Ya. Saya ngomong kayak gini karena saya sudah terlanjur menjadi pelaku. Nek bisa jangan ngutang ke bank atau apapun yang yang detail-detail itu loh. Ya. Karena saya udah terlanjur ya tak rampungi dulu baru rati ulangi gitu ya. Nek bisa gitu ya. Nek bisa ya. Jangan ya, tolong jangan. Carilah orang yang sugih tapi atine apik ya. Ono ora? Langka ya. Sekali-kali dites. Sugih diutangi, kira-kira pelit apa ora? Ya. Biar biar nggak hanya pamer kekayaan ya, pamer kekayaan diutangi belit ya, itu berarti apa? Masih menjadi budaknya atau hambanya harta. Wes itu Pak ya. Nek bisa jangan ke bank dulu. Ya. Saya ngomong kayak gini karena terlanjur gitu ya, sudah menjadi korban ya, pelaku. Ya. Nah itu apa yang dapat kami sampaikan. Nah, terus nanti batuk lagi. Mohon maaf ya. Demikian akhir kalam bila taufiq hidayah. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.